Bapak nggak pernah jiplak. Ayo. Bapak Bambang, Bapak tidak mau jiplak siapapun. Demi alam saksi alam, bila mana aku menjiplak Soekarno, jangan dikasih panjang umur, habisi anak cucu Bambang. Kami haturkan terima kasih. Untuk acara selanjutnya, orasi kebangkitan Jawa Dwipa Nusantara dan deklarasi. Kepada Mas Kumambang Surabaya, kami persilahkan. Rahayu. Terima kasih sekali saya ucapkan, yang mana pada siang hari ini kita semua bisa hadir. Tak lupa atas palilah para leluhur, saksi alam janji alam Ibu Pertiwi Bopo Angkoso, yang netepi keluhuran budi atas rahmat hidayah Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang hari ini kita semua bisa hadir dengan diberi kesehatan. Dan tak lupa saya hormati khususnya saudara saya yang selaku mengikuti Mbak Seno bisa mengadakan acara seperti ini. Itu terima kasih banyak. Pun tak lupa saya hormati Eyang Jati Kesuma, tidak memandang mana itu batas tempat, raga boleh berpisah, tapi rasa jiwa itu tetap melekat, akhirnya bisa hadir. Pun tak lupa kepada segenap para tamu undangan, baik dari instansi yang terkait maupun jajaran aparat pengayom keamanan yang mana ikut hadir dengan menyaksikan acara ini. Kami juga terima kasih. Pun tak lupa segenap generasi Nusantara, baik ibu dan bapak, tanpa memandang usia, yang mana masih utuh dengan spiritual Nusantara, ikut bisa hadir. Saya tidak bisa menyebutkan nama satu persatu, tapi bagi saya salam satu rasa, satu jiwa, satu hati, Nusantara milik kita. Dan pada siang hari ini, apa yang sudah diikrarkan, khususnya tak lupa sangat dalam kami menghormati. Selama ini kami menunggu kapan kita berani berteriak dan kapan kita berani bicara bahwa kebenaran sejati nyawa pun taruhannya. Dan pada siang hari ini Mbak Seno dengan anak-anaknya pun segenap saudara para spiritual ikut nyengkuyung dengan kegiatan kita menyambut Sumpah Nusantara Kebangkitan Jawa Dwipa Nusantara. Itu ikrar di tahun 2022.
Dan saya, makanya jangan pangling, nama saya dimanapun berada, saya tetap Bambang. Tapi apa artinya nama Bambang kalau itu hanya sebuah tempelan raga? Tapi di sini jiwa Bambang akan menghadirkan hentak semangat. Ayo saudaraku semuanya, kembalilah kalian kepada jati diri kalian. Kembalilah kepada tatanan yang adilhum. Dan kembalilah kalian bersatu padu, menyatu, menuju satu, mengikat janji dengan leluhur. Itu. Jadi Bapak dimanapun berada selalu ngajak semangat. Makanya Bapak punya pedoman, apa dasar 4, apa duduk 5. Disinilah kadang Bapak bertanya, buat apa bangsa ini bertuhan, tapi untuk sayang kepada sesama nggak bisa. Tuhan yang mana yang kamu punyai? Dan buat apa mengaku punya keyakinan, tapi bila tidak bisa membawa yakin elemen sifat alam dan Tuhan atas keluhuran suci leluhur yang kita bawa untuk menerima, menghormati, menyayangi, merawat, melestarikan Nusantara. Itulah Pak, kenapa pakai dasi merah? Lidahku sudah lama pahit. Ini untuk semangat. Kalau lidah merah, silakan. Inilah perjuangan, tidak berharap untuk mendapatkan sesuatu, tapi dalam melahirkan kesemangatan. Permintaan saya cuma satu, yang rukun dengan saudaramu, yang guyup dengan saudaramu. Disitulah bentuk pembuktian bahwa kalian adalah anak cucu generasi daripada leluhur yang paling mengikat janji suci bumi pertiwi. Ayo, Bapak belum berani merdeka. Nanti merdekanya begini, belum berani. Bapak belum merdeka. Bapak ini manusia yang paling terampas. Tapi Bapak manusia yang super, memperjuangkan hak asasi hidup. Dan Bapak kenapa harus semangat? Kalau orang tidur dibangunkan, kalau orang ketutup pintu diketok. Tapi kalau sudah mati rasa, mati jiwa, mati moral, mati mental, mati akhlak, mau dibangunkan dengan apa? Saya mau tanya, bangunkan dengan sang super adi luhung, bukan super power yang pamer senjata, bukan super adidaya yang pamer kekuatan, super power yang adiluhung. Bangunkan dengan cinta kasihmu, bangunkan dengan tali persaudaraanmu, bangunkan dengan rasa welas asihmu, bangunkan. Dan di mana pada siang hari ini harapannya di dalam ikrar Nusantara bangkit, bangkit, bangkit. Itulah kebangkitan. Bangkit dari mana? Saya nanti yang akan membangkitkan. Di mana para leluhur yang sudah menyatu dengan alam, menyatu kepada generasinya yang masih menjadi wadah mulia yang alami. Pak, Bapak hidup itu apa motonya? Moto Bapak cuma satu, saya punya hutang budi kepada yang memberi kuasa hidup saya. Saya punya hutang budi kepada orang tua, pahlawan, asal-usul pendahulu leluhur saya. Dan saya punya hutang budi di mana saya tinggal berteduh, menikmati di dalam kehidupan pada
Ibu Pertiwi Nusantara. Jadi bapak ini hidupnya cuma bales budi. Di siang hari ini bapak nggak mau bersaksi dengan manusia. Saksi alam, janji alam. Bila yang namanya Bambang tidak tulus hati, jiwa mulia, mengemban amanah leluhur, tulus untuk bersuci, berbakti kepada Ibu Pertiwi, tulus untuk sebagai penerus cita-cita pahlawan, kutuklah, jangan diberi kemuliaan, jadikan tontonan yang paling tidak mulia. Siapa manusia yang berani saksi alam, janji alam, kalau tidak membawa elemen murni? Hati-hati. Bapak jangan ngancam, tidak. Itulah keberanian apa yang sudah disampaikan oleh Eyang Jati tadi. Bapak ngerekam merah, putih. Kenapa harus takut? Kalau sekarang sesuatu yang tidak sehat, elemennya merusak, kenapa mereka bebas berteriak? Tapi saat menyuarakan sesuatu yang benar untuk tujuannya membangun dan melestarikan, kenapa kita harus takut? Betul? Dah, itulah semangat di dalam siang hari ini. Harapan saya, makanya saya dari Surabaya, Pak Bambang bisa hadir, saya harus hadir. Pak, Bapak enggak punya repot. Repot, angel itu bahasa dunia. Bahkan Bapak nanti tanggal 17 Bapak akan mengadakan acara akbar di Lamongan, di depan GOR. Intinya apa? Tetap semangat kebangsaan. Tujuannya apa? Membangun. Ayo saudaraku, bahwa kebinekaan itu indah, keberagaman itu indah. Itulah ciri khas yang dipunyai oleh bangsamu. Ada suatu wilayah yang mana dia punya satu keyakinan, itu pun tidak bisa dibuat oleh satu negara. Masing-masing membuat negara sendiri-sendiri. Sampai baca sendiri, yang terjadi tidak pernah damai. Tapi di Nusantara, berbagai satuan golongan kelompok, berbagai keyakinan kepercayaan, suku adat ras, sosial budaya bisa dirangkul menjadi satu keutuhan. Disitulah Negara Kesatuan Republik Indonesia Nusantara Jaya Raya. Pernahkah ada yang bangga? Pernahkah ada yang meneliti? Maukah kalian berkiblat kepada bangsa yang tidak damai? Kenapa terjadi pada bangsa ini? Karena alam Nusantara, kaya sumber daya alam, seluruh dunia kepingin memilikinya. Untuk itu, semangat di dalam kebangkitan Jawa Dwipa Nusantara, harapan saya, ayo kita punya jiwa yang berjati diri kita sendiri, namanya jiwa Jawa. Jawa marang pribadi, Jawa dengan bumi di mana kita tempati, Jawa dengan di mana asal usul kita, ya leluhur kita, pun Jawa dengan sesama yang ada di Nusantara pun harus bisa melahirkan Jawa kepada seluruh alam semesta, kepada sesamanya. Itu makna Jawa. Bukan Jawa klenik, bukan Jawa identitas, Jawa meneh, Jawa ngeles, Jawa jiwa, Jawa rati, Jawa pikiran, Jawa budi, Jawa pengetahuan, dan Jawa urip.
enak. Sayang tidak hari ulang tahun kemerdekaan, tapi merdeka bukan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. 17 Agustus itu salah. Kemerdekaan untuk bangsaku. Dan 18, berdirilah negaraku. Ada yang pernah menengok? Enggak ada. Terus tua mana bangsa sama negara? Kenapa negara sok kuasa? Kalau ketemu anak bangsa, siapa yang jadi pejabat, tak subah dengan tangan kanan saya, tak genggam sangsaka merah putih. Kalian beramanah atas sangsaka merah putih. Saksikan Ibu Pertiwi, saya dipercaya mengemban amanah penderitaan rakyat. Saya akan menjadi kesuri teladan untuk rakyat saya. Demi kesejahteraan, demi keadilan, saya akan menjaga amanah saya. Ada yang berani? Ada enggak? Itu masih model pilihlah saya. Ya itu Bapak. Sebetulnya Bapak ini semangatnya kayak gitu. Ayo kita sadar nalar logika, intelijensi. Bapak itu udah sekolah. Ijazahnya dulu cuma apa ya? Coba cukup kata sekarang SMU. Bapak dari kecil ditinggal orang tua. Kehidupan Bapak sedih. Riwayat Bapak tukang potong, ibu buruh tani, anak 8, makan nasi jarang. Tapi saat kecil saya punya sejarah. Kenapa saat dulu orang jualan, orang bekerja, cari pekerjaan, selalu tidur di rumah Bapak. Jual sesek, jual jambangan, jual kendi kemaron, jual kloso, buruh nyasak, tidurnya di rumah Bapak. Rumah mau roboh, sama emak dibikinkan, kalau ada gula dibikinkan teh, kalau ada kopinya dibikinkan kopi, kalau nggak ada cukup air kendi. Dan setiap saat mesti dihidangi puluran, namanya polo pendem. Kecil saya berontak, bukan berarti berontak saya belum punya elemen jahat. Mak, kenapa orang-orang itu senang tinggal di sini? Bahasa kata, mak itu marhain. Mak rakyat jelata, nak. Biarlah kasihan. Mereka itu butuh tempat. Mereka butuh dirangkul menjadi saudara. Mereka itu butuh dihargai, jangan dipandang status sosialnya. Dan saat itu emak bicara, suatu saat anak cucu emak dimanapun berada akan menemukan tempat yang layak dan menemukan saudara banyak. Itu hak sampai sekarang. Akhirnya saya buktikan saat saya muda. Ini tuh dinyengeri orang. Tanyakan sebagian itu yang ikut ke sini. Dari kecil sudah tuh dinyengeri orang. Tak ajari dagang, tak bandani. Itu sejarah. Kenapa malu-malu? Saya Bapak menceritakan sejarah. Dan sejarah itu Bapak nggak akan pernah lupa. Itu baru penderitaan Bapak. Apalagi penderitaan leluhur, tak naikkan status lagi. Apalagi penderitaan pahlawan. Apalagi penderitaan sang pejuang. Apalagi penderitaan sang pertapa. Saat anak cucunya tidak menghargai apa yang dirasakan. Jadi Bapak itu ahli filsafat, seneng mainkan gini. Makanya Bapak setiap hari Bapak posisi apa? Bapak maklar motor, tanyain anak-anak. Sering diundang, Bapak tidak pernah mau minta ini. Yang penting yang rukun. Bapak jualan motor, kalau untung buat ibu di belakang, kalau lebih buat ngasih orang-orang yang tidak punya. Termasuk Bapak punya kelembagaan sosial,
namanya RRI Tunas Bangsa. Nanti saya bedah apa itu RRI. Rumah itulah negaramu, rakyat itulah kamu, Indonesia itulah sejatimu. Dan Tunas lahirkan bahwa kamu bukan bangsa yang mau diasingkan dan mau mengasingkan sesama saudara bangsamu sendiri. Makanya Bapak selalu mengajarkan seperti itu. Bapak pidato kok seperti Bung Karno, Bapak tidak pernah jiplak. Bapak Bambang, Bapak tidak mau jiplak siapapun. Demi alam saksi alam, bila mana aku menjiplak Soekarno, jangan dikasih panjang umur, habisi anak cucu Bambang. Enak. Jadi saya jadi diri saya sendiri. Bapak mengajarkan, jangan kamu bangga menjadi keturunan, tapi banggalah saat kamu dititah menjadi tumurunnya. Ayo, yang ahli teropong. Teropong apa? Sambung tali asi. Bukan teropong kebencian. Testing. Pak, tak ajak benci orang, jangan kasih panjang umur. Tuhan penyayang. Kenapa aku harus benci? Pak, tak ajak mentalan. No, Tuhan pemurah. Tapi kenapa saat sekarang banyak orang mengaku berkeyakinan, mengenal tentang Tuhan, mengenal tentang kuasa hidup, untuk melahirkan kasih sayang dengan cahaya abadi yang memberi kemurahan dengan bijak nan baji, kok sulit? Ya itu yang Bapak sampaikan karena siang ya, dan momennya memang bukan semangat 45, ini semangat jiwa rasa, karena ada di dalam kebangkitan nasional, kebangkitan Jawa Dwipa. Disitulah Bapak terima kasih sekali. Tak lupa sekali lagi saya hormati Mbak Saino, Eyang Jati Kusumo, pun segenap saudara spiritual maupun saudara-saudara semuanya, pun segenap panitia dan segenap jajaran instansi yang terkait, baik dari birokrasi maupun aparat Hankam, kepolisian, pengaman dan pengayom. Itu apa yang saya katakan. Bila mana ada kekurangan kelebihan, saya Sakdermo Kedebok Bosok minta keluhuran budi Agung Samudro Pangaksami. Rahayu. Merdeka. Belum.